Nah, para muhibbin rahimakumullah. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab. Apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya, sujud terakhirnya kena ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan. Namun sesekali banu kadang banu itu lain mengamalkan orangnya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan memberikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dianggap mujarrab oleh para ulama. Artinya kada saya berdua ulama yang mengatakan itu mujarrab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari ikut aliran-aliran yang sesat. Sehingga sampai mati kita mengikuti aliran yang lurus, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan bagi kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab. Baca 7 kali mbah sembahyang. Mengkada kawa kalimah waktunya barang mbah maghrib mbah subuh. Baca 7 kali supaya kita bisa selamat dari tergoda dengan aliran-aliran yang sesat. Karena aliran dalam Islam ini banyak macam-macam aliran. Ada aliran yang kada bersembahyangan, ada aliran yang macam-macam. Nah, supaya jangan tergoda hati aliran yang kada jelas, yang bukan diajarkan Rasulullah, nah amalkan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan dibimbing sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi'a asyar min asma'illah al-husna al-wahhab. Yang ke-17 dari asma'ul husna yaitu al-wahhab. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa disebut nama Allah Al-Wahhab ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya
dan berikan kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau itu adalah Maha Pemberi. Jadi rahmat Al-Wahhab itu secara ringkas diartikan dengan Maha Pemberi, Al-Wahhab. Al-Wahhab huwa alladhi yu'ti kulla muhtajin ma yahtaju ilaihi la li'iwadin wala ligharadin ajilin wala ajil. Al-Wahhab itu artinya adalah yang memberi tiap-tiap orang yang berhajat akan sesuatu yang dia hajatkan kepadanya. Dia beri seseorang yang berhajat bukan untuk diganti. Bukan ada tujuan-tujuan, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi itulah makna Al-Wahhab. Allah memberikan kita sesuatu yang kita perlukan, dan Allah memberikan itu tanpa mengharapkan sedikit pun dari kita, baik itu balasan di dunia maupun di akhirat. Jadi semata-mata Allah memberi tanpa ada balasan apa-apa. Paman wahaba walahu fi hibatihi gharadun yanaluhu min sana'in aw mawaddatin aw ghairihima falaysa biwahhab. Barang siapa yang memberi dan baginya pada memberi itu ada tujuan yang akan dicapai, baik pujian atau cinta atau selainnya, maka bukanlah itu Al-Wahhab. Nah, jadi kalau kita memberi sesuatu ada maksud, ada tujuan, baik tujuannya berupa materi atau tujuannya berupa pujian, maka bukanlah itu namanya Al-Wahhab. Jadi Allah memberikan semata-mata sesuatu yang kita perlukan, tanpa ada iming-iming apa, tanpa ada harapan apa-apa kepada kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, perkara Allah menyuruh kita untuk takwa, Allah menyuruh kita sembahyang, Allah nyuruh kita sedekah, itu kembali kepada kita manfaatnya, bukan kepada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa Allah itu menyuruh kita sembahyang supaya dia lebih mulia. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa Allah itu menyuruh kita berzikir agar dia menjadi lebih tinggi. Bukan itu. Allah menyuruh berbagai macam kebaikan kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita. Sedikit pun tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebesar apapun taat kita kepada Allah, kada akan meninggikan kedudukan Allah. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, kada akan menambah kemuliaan Allah. Sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun ingkar kita kepada Allah, sedikit pun kada akan menurunkan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan taat yang disuruh Allah kepada kita, untuk kita, untuk kita. Nah, perbuatan maksiat yang dilarang Allah kepada kita, itu pun untuk kita. Karena setiap maksiat itu ada mengandung mudarat. Setiap maksiat baik kecil ataupun besar, di dalamnya ada mudarat, ada bahaya. Nah, oleh karena itu Allah melarang kita, jangan melakukan ini supaya kita jangan mudarat. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dia hajatkan, bukan karena
mengharapkan gantian dan bukan karena ada tujuan. Oleh karena itu Allah dinamakan dengan Al-Wahhab ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sekarang apa yang kita perlu kepada Allah? Ini Allah akan memberi kita apa yang kita perlu. Itulah namanya Al-Wahhab. Apa yang paling kita perlukan? Apa yang paling manusia butuhkan? Allah mengajarkan dalam doa pada kitab sucinya Al-Quran, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikanlah kepada kami dari sisi engkau itu rahmat, bahwa engkau sungguh maha pemberi. Jadi yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu pengertian rahmat secara lengkap? Rahmat itu biasa ringkas disebut kasih sayang. Nah, pengertian rahmat itu secara lengkap oleh ulama dijelaskan bahwa yang namanya rahmat itu mencakup 6 perkara. Jadi bila kita minta, ya Allah berikan hamba rahmat, berarti ada 6 yang kita minta. Apabila Allah memberikan kepada kita rahmat, berarti salah satu di antara 6 ini yang Dia berikan kepada kita. Nah, pertama yang disebut rahmat itu husulul iman wat tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Hasilnya iman, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Itu rahmat. Kita nih bisa beriman kepada Allah, itu dapat rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah, itu kita dapat rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah, nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, pertama itu hasilnya keimanan, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Nah, itulah bagian pertama dari rahmat. Yang kedua, husulu nurit ta'at wal ibadah fil jawari. Hasilnya cahaya taat dan ibadat pada anggota tubuh. Kita menuntut ilmu sekarang ini, berarti kita dapat rahmat. Berarti kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran, berarti saat itu kita dapat rahmat. Kita sembahyang, kita baca salawat. Nah, saat itu kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang kedua dari rahmat itu adalah hasilnya taat ibadah di anggota-anggota tubuh kita. Nah, itu rahmat juga ngarannya. Kita kawa sembahyang, berarti kita dapat rahmat. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa sembahyang. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa berkumpul di sini. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa baca Al-Quran. Karena dapat rahmat itulah kita bisa sembahyang, kita kawa nuntut ilmu, dapat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, husulu suhulati asbabil ma'isha minal amni was-sihhati wal kifayah. Yang namanya rahmat itu hasilnya kemudahan, sebab-sebab kehidupan, keamanan, kesehatan, dan kecukupan. Nah, itu rahmat. Kita nih aman. Kada ada perkelahian, kada ada permusuhan, kada ada peperangan. Berarti kampung itu
kampung yang dapat rahmat. Kita sehat, kita cukup dalam kehidupan, itu berarti dapat rahmat Allah. Yang keempat, husulu suhulati sakaratil maut, hasilnya kemudahan waktu sakaratul maut. Kita dapat kemudahan sewaktu menghadap Israel. Israel itu pasti datang kepada kita. Kita pasti bertamu lawan Israel. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, kalau kita mati dalam keadaan mudah, berarti dapat rahmat kita. Dapat rahmat. Nah, yang kelima, husulu suhulatis su'al fil qabar. Hasilnya kemudahan menjawab munkar nakir di kubur. Marabbuka jar munkar nakir. Mudah menjawab, Allahu Rabbi. Waman nabiyyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun nabi. Mudah. Nah, kemudahan menjawab munkar nakir itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang keenam, husulu suhulatil hisab walika illahi ta'ala fil jannah. Mudahnya kita menghadapi hari kiamat dan bertemu Allah di dalam surga. Nah, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila kita berdoa lawan Allah, Allahumma rahamni, misalnya, ya Allah berikan aku rahmat, berarti kita minta yang 6 tadi. Nah, berarti kita minta yang 6. Kita minta iman, tauhid, ma'rifat. Kita minta bisa untuk ibadah, taat kepada Allah. Kita minta keamanan, kesehatan, kecukupan. Kita minta mudah menghadap sakaratul maut. Kita minta mudah jawab munkar nakir. Kita minta kemudahan pada hari kiamat dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kalimat rahmat itu mencakup itu. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Wahhab, Allah berikan rahmat itu kepada kita tanpa ada minta imbalan sedikit jua pun, tanpa ada untingan, tanpa ada tujuan apapun, semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahhab. Para muhibbin rahimakumullah, kita dapat anak. Anak ini belum tentu rahmat. Anak yang namanya rahmat itu anak yang takwa kepada Allah, anak saleh. Kalau kita punya anak, anak kita jadi anak yang saleh, baru itu anak rahmat kepada kita. Kita dapat istri, belum tentu istri ini menjadi rahmat bagi kita. Tapi kalau istri ini salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, maka ini istri rahmat bagi kita. Kita dapat duit, belum tentu duit ini rahmat. Tapi bila duit ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka duit itu namanya rahmat. Pangkat, kedudukan, jabatan, belum tentu ini kedudukan rahmat. Kedudukan, pangkat yang namanya rahmat itu adalah pangkat dan kedudukan yang dijalankan dengan benar, yang dijalankan untuk mensejahterakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pangkat yang namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap rezeki dari Allah belum tentu nikmat. Setiap nikmat belum tentu rahmat. Rezeki ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, rezeki yang halal disebut nikmat. Nah, nikmat ini bila disyukuri menjadi rahmat. Tapi bila nikmat ini kada disyukuri, maka dia berubah akan menjadi azab kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-asya'u allati tajlibu rahmatallah ta'ala.
Ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah, kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Di mana kita mencari rahmat Allah? Nah, di mana andaknya rahmat Allah itu? Pertama, kalau kita hendak dapat rahmat Allah itu, satu, doa. Nah, berdoa. Dan doanya pun diajarkan oleh Allah. Doanya pun diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, baca aja doa itu memancing datangnya rahmat kepada kita. Dan rahmat ini kada diberikan Allah kepada semua orang. Rahmat ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Orang kafir kada diberi Allah rahmat. Dan kita kada boleh memintakan orang kafir agar dapat rahmat. Kada boleh. Ada orang kafir, mudahan hanya diberi rahmat, kita nang berdosa. Doa untuk orang kafir itu hanya satu. Ya Allah, berikan dia hidayah kepada jalan yang benar. Allahumma hdih ila siratil mustaqim. Kita melihat orang kafir, melihat orang musyrik, doakan agar mereka dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Jangan didoakan dapat rahmat. Karena rahmat itu Allah kadang akan memberi kepada orang kafir. Rahmat hanya diberi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu doa tadi. Nah, biasakan berdoa minta rahmat. Bisa dengan doa tadi, atau Allahumma arhamni, ya Allah berikan aku rahmat. Irhamni itu artinya berikan aku rahmat. Nah. Wa minha hudhuru majlisi ilmin wa zikrin, dan sebagiannya lagi untuk mendatangkan rahmat itu menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Kita berkumpul. Nah, berkumpul berzikir kepada Allah itu mendatangkan rahmat. Baik zikirnya berupa menyebut lafzul jalalah atau zikirnya itu membahas tentang hukum-hukum Allah. Kita dudukan bertiga, berempat, 10, 20 orang, kita berzikir. Baik zikir salawat, Quran, atau kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang halal haram. Nah, itu datang rahmat Allah kepada kita. Turun rahmat Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man indah, rawahu Muslim. Tidak duduk sekelompok orang berzikir kepada Allah, melainkan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Nah, malaikat ini bertumpang-tumpang sampai ke atas langit. Ini malaikat melindungi orang nang zikir kepada Allah nih, bertumpang berlapis-lapis sampai ke atas langit. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi akan mereka itu orang yang berzikir rahmat Allah. Nah, orang ini diliputi oleh rahmat Allah. Dan diturunkan atas mereka ketenteraman, dan mereka disebut-sebut Allah di sisi para malaikatnya. Jadi hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis ta'lim, itu adalah menarik rahmat Allah. Nah, yang ketiga, ziaratus salihin, ziarah kepada orang saleh. Ziarah bailang, baik yang diilang ini masih hidup atau yang diilang ini sudah dikubur. Kita ke kubur orang saleh, kita bailang ke rumah orang saleh, kita bertemu mereka, itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun kita diam, ada bebandir apa-apa, duduk, nah sudah dapat rahmat Allah. Nah, Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang saleh, kita dapat turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebut nama nabi misalnya. Nah, kita sebut nama-nama sahabat, kita sebut nama-nama para imam, nah, kita sebut nama-nama para aulia, kita dituruni oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. I'tikaf itu kada syarat baca Quran. I'tikaf itu kada disyaratkan sembahyang. Kita duduk di masjid, niat i'tikaf, satu mat itu guring, kada apa-apa. Guring, i'tikaf. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu thumma atal masjid fahuwa zairullah wa haqqul mazur ay yukrima zairah, rawahu Tabarani wa sahhaha. Ujar Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, yang baik, kemudian dia datang ke masjid, datang ke masjid, maka dia ini disebut zairullah, mailangi Allah. Disebut mailangi Allah. Jadi kita berwudu di rumah, nah, di manakah berwudunya? Asal wudu yang baik, kita datang ke masjid, kita disebut mailangi Allah, ujar Nabi kita. Dan pastilah yang diilangi itu Allah, artinya ayyukrima zairah, memuliakan orang yang mailangi. Kita aja mau ada orang mailang kita muliakan dengan jamuan minuman atau sebagainya, apalagi Allah. Nah, cuma Allah menjamu para tamu-tamunya dengan rahmatnya, dengan rahmatnya. Jadi kita berkumpul di masjid ini macam-macam fadilatnya. Antara lain kita duduk di masjid ini pada hakikatnya kita mailangi Allah Subhanahu wa taala, dan wahakun pasti alal mazur, yang diilangi Allah memuliakan tamunya. Jadi orang yang suka ke masjid, duduk i'tikaf, itu orang yang selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qiraatul Quran, baca salawat, itu semua memancing kita untuk selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil wahhab, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi tanpa ada mengharapkan imbalan apapun. Nah, kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu Al-Wahhab, Allah memberi tanpa minta imbalan sedikit pun dalam bentuk apapun, kita selaku manusia, hambanya yang mengimaninya, ayyutima yamlikuhu liwajihillahi ta'ala wahdah, la lil wusul ila na'imil jannah awil hadhari min azabin nar aw li hazzin ajilin aw ajil. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Al-Wahhab sebagai nama Allah, maka kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah. Bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat di neraka, bukan untuk apapun. Kita memberikan kepada orang sesuatu yang kita miliki semata-mata karena Allah. Itulah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab ini. Jadi ini memberi sesuatu bukan untuk supaya selamat. Ini memberi sesuatu bukan untuk minta puji. Dia memberikan sesuatu bukan untuk masuk surga,
Dia memberi sesuatu bukan untuk terhindar dari api neraka, tapi dia memberi sesuatu kepada orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ aja. Nah, itulah contoh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab tadi. Jadi kada usah lagi kita bersedekah supaya kada usah, cukup karena Allah. Dan apabila kita memberi sesuatu itu karena Allah, semua yang lain itu mengikuti, akan datang dengan sendirinya, walaupun kita kadang mengharap, walaupun kita kadang meminta. Kita memberi makan orang karena Allah, otomatis sudah Allah akan beri dia surga. Akan Allah jauhkan dia dari neraka. Dia akan dapat pujian dan dicintai oleh hamba-hamba Allah, walaupun itu di luar daripada harapan kita. Tapi kalau kita memberi supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau kita memberi supaya dihormati orang, belum tentu dihormati orang. Tapi kalau kita memberi karena Allah semata-mata, semua anak lain akan kita dapatkan. Nah, jadi itu buah iman daripada nama Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab memberikan kepada orang tanpa ada tujuan apapun. Nah, kita pun memberikan kepada makhluk Allah tanpa tujuan apapun selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya, sujud terakhirnya kena ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan. Namun sesekali banu kadang banu itu lain mengamalkan orangnya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan berikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dimujarab, dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada seekong berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari ikut aliran-aliran yang sesat. Sehingga sampai mati kita mengikuti aliran yang lurus, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau condrongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan bagi kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab. Baca 7 kali mbah sembahyang. Mengkada kawa kalima waktunya barang mbah maghrib mbah subuh. Baca 7 kali supaya kita bisa selamat dari tergoda dengan aliran-aliran yang sesat. Karena aliran dalam Islam ini
Banyak macam-macam aliran. Ada aliran yang kada bersembahyangan, ada aliran yang macam-macam. Nah, supaya jangan tergoda hati aliran yang kada jelas, yang bukan diajarkan Rasulullah, nah amalkan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan dibimbing sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal